still we're strong. Echoes fade, a distant song. One more step. Tahun 2025, dunia sepak bola usia muda bersiap menyaksikan sejarah baru. Untuk pertama kalinya, Piala Dunia U17 akan diikuti oleh 48 negara. Ya, bukan 24 seperti biasanya, tapi 48. Format baru, aturan baru, dan tentu saja tensi persaingan yang jauh lebih ganas. Dan di antara puluhan negara kuat itu, ada satu nama yang tak pernah disangka bakal hadir lewat jalur kualifikasi. Indonesia. Bukan karena jadi tuan rumah, bukan karena diberi jalan mudah, tapi karena benar-benar berjuang dari bawah. Garuda Muda akhirnya berdiri di panggung dunia, bersiap menghadapi kekuatan Eropa, Amerika Latin, Afrika, hingga lawan-lawan eksotik dari CONCACAF dan Oseania. Tapi pertanyaannya sekarang, sejauh mana timnas Indonesia U17 bisa bersaing? Di tengah ketatnya sistem baru FIFA, bisakah Indonesia jadi tim kejutan yang mencuri perhatian dunia? Join a rising tide. Hand in hand we'll turn the tide. Every step with love as guide. In this moment. Jalan Indonesia menuju Piala Dunia U17 2025 bukanlah cerita dongeng yang indah sejak awal, tapi justru kisah nyata dari perjuangan di jalur paling berduri, kualifikasi lewat Piala Asia U17. Dan siapa sangka, Garuda Muda justru tampil membara sejak laga pertama. Dimulai dari kemenangan bersejarah melawan raksasa Asia Korea Selatan dengan skor 1-0, lalu lanjut pesta gol 4-1 ke gawang Yaman, dan ditutup dengan kemenangan dramatis 2-0 atas Afghanistan, 2 gol yang lahir di menit-menit akhir. Hasilnya sempurna, 9 poin dari 3 laga, juara grup C. Tapi bukan cuma soal hasil, Indonesia hanya kebobolan 1 gol dan mencetak 5 dari 7 gol di 10 menit terakhir. Ini bukti bahwa mental, fisik, dan fokus Garuda Muda semakin matang. Mereka tidak goyah saat ditekan, tidak lengah di akhir laga, dan tahu kapan harus mematik lawan. Dari jalur neraka, kini timnas U17 lolos ke surga sepak bola remaja Piala Dunia U17. We'll face the track. Through the storm we won't look back. In our veins the fire's back. Saat satu persatu negara Asia Tenggara tumbang di fase grup, Garuda Muda justru melaju kencang. Thailand kalah 3 kali berturut-turut, jadi juru kunci. Vietnam 3 kali imbang, tapi gagal lolos karena kalah selisih. Australia juara AFF U16 tahun lalu, tapi cuma finish di posisi 3 grupnya. Malaysia jangan ditanya. Dan di antara semua itu, Indonesia berdiri sendiri. Bukan cuma lolos ke perempat final Piala Asia U17, tapi juga jadi satu-satunya wakil Asia Tenggara yang lolos ke Piala Dunia U17 2025. Pak Erick Thohir pun tidak bisa menyembunyikan rasa bangganya. Timnas U17 menjadi satu-satunya tim Asia Tenggara yang lolos, tulisnya di Instagram pribadinya. Tapi beliau juga mengingatkan, babak perempat final dan Piala Dunia nanti akan jauh lebih berat. Mental harus lebih kokoh, tim harus lebih solid, dan semangat Garuda harus makin menyala. Karena mulai sekarang Indonesia bukan cuma bawa nama negara, tapi juga wajah ASEAN di panggung dunia. Rise again, the world adjusts. Don't afraid, it's time to come back. Together we'll face the track. Through the storm we won't look back. Kalau ada satu sosok yang patut diapresiasi besar di balik performa luar biasa Garuda Muda, maka Nova Arianto adalah jawabannya. Coach Nova adalah arsitek utama yang membentuk tim ini sejak awal, yang tahu betul karakter setiap pemain. Bahkan saking hafalnya, bisa jadi beliau juga ingat nomor celana masing-masing pemain. Ya, menurut pengamatan Bung Yuke, Coach Nova tahu kapan harus melakukan pergantian, siapa yang diganti, dan untuk alasan apa. Pergantian pemainnya bukan sekedar mengganti kaki lelah, tapi selalu membawa dampak besar. Contohnya saat melawan Korea maupun Afghanistan. Masuknya Fandi langsung bikin pertahanan lawan terganggu. Raffi yang baru masuk langsung bikin penalti. Jos berkontribusi di gol Evandra. Jelas semua itu bukan kebetulan, tapi hasil dari kecerdasan membaca permainan, manajemen momentum, dan kedekatan personal dengan pemain.
perlu kita, tadi gue menyambung yang dikatakan Haryo ya, Coach Nova ini benar, dia sudah hafal betul satu persatu individu pemainnya, mungkin dia tahu kayak nomor celananya berapa ya. Karena sudah sangat hafal dengan pemain yang dia sudah bina lama gitu ya, sehingga dia tahu siapa diganti siapa, kapan momentumnya. Kita lihat bagaimana waktu lawan Korea, pergantian pemainnya itu efektif sekali ya. Dan sekarang juga pergantian pemainnya sangat efektif. Kita lihat bagaimana masuknya Fandi ya. Fandi bisa banyak menarik perhatian back lawan sehingga bisa menghancurkan konsentrasi lawan yang sudah mulai naik. Kemudian masuknya Raffi juga dia bikin penalti, masuknya Josh juga dia bikin kontribusi sehingga jadi gol kedua bagi Evandra. Ini kan menunjukkan bahwa pergantian pemain itu bukti kecerdasan pelatih ya. Pelatihan cerdas itu salah satunya bagaimana pergantian pemain yang dilakukannya itu memberikan arti, membuat perbedaan yang positif. Dan Coach Nova dari 2 laga yang sudah dijalani di timnas U17 ini sudah menunjukkan itu bahwa dia memang sudah. Ya, Piala Dunia U17 2025 bukan cuma soal banyaknya tim, tapi juga soal betapa rumit dan ketatnya sistem yang dibuat FIFA. 48 negara peserta tidak dibagi begitu saja ke dalam satu skema besar, tapi disusun ke dalam 4 mini turnamen. Setiap mini turnamen terdiri dari 3 grup, A, B, dan C. Dan tiap grup diisi oleh 4 tim. Dari situ hanya 3 juara grup dan 1 runner-up terbaik yang akan lolos ke semifinal mini turnamen. Pemenang semifinal akan lanjut ke final mini turnamen dan hanya juara dari masing-masing mini turnamen yang berhak masuk semifinal Piala Dunia U17. Artinya Indonesia tidak bisa santai sedikit pun. Setiap pertandingan di fase grup sangat krusial. Kesalahan kecil bisa membuat mimpi gugur lebih cepat. Format ini menuntut ketahanan fisik, kecerdasan formasi, dan yang paling penting strategi yang matang dari pelatih. Bukan cuma siapa yang kuat, tapi siapa yang paling pintar membaca peta persaingan yang akan bertahan sampai akhir. Dengan 48 tim dari seluruh dunia, Indonesia kini masuk ke dalam medan tempur yang sesungguhnya, dan lawan-lawan yang mungkin dihadapi bukan kaleng-kaleng. Dari Eropa ada Prancis, Inggris, Italia, Jerman, Portugal. Tim-tim ini punya DNA juara, sistem pembinaan kuat, dan pemain muda berlabel Wonderkid sejak usia 13. Dari Amerika Selatan, Brasil, dan Argentina. Siapa yang tidak tahu betapa gilanya bakat muda dari negeri samba dan tango? Satu momen lengah bisa langsung dihukum dengan 3 gol dalam 5 menit. Dari Afrika, Senegal, Mali, Maroko, dan Tunisia. Cepat, kuat, disiplin. Tim-tim Afrika di level U17 terkenal sangat tangguh secara fisik dan mental. Dari Asia dan CONCACAF, Jepang, Uzbekistan, Korea Selatan, hingga Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada, lawan-lawan dengan permainan taktis dan organisasi permainan rapi. Dari Oseania, Fiji, Selandia Baru, dan Kaledonia Baru. Di atas kertas mereka tak sekuat tim dari zona lain. Tapi justru inilah peluang Indonesia untuk mencuri poin dan membangun momentum. Dengan sistem mini turnamen, Indonesia bisa saja satu grup dengan raksasa seperti Prancis. Tapi juga bisa ketemu tim seperti El Salvador atau Fiji. Artinya, selama bisa menjaga fokus dan konsistensi, peluang untuk menciptakan kejutan itu nyata. Sekarang tandai tanggalnya, 3 hingga 27 November 2025. Qatar sang tuan rumah siap jadi saksi pertarungan 48 negara terbaik kelompok usia muda. Dan Indonesia sudah mengamankan tempatnya di sana. Tapi jangan salah, euforia lolos bukan alasan untuk berhenti bekerja. Bagi Coach Nova dan tim pelatih, Piala Asia U17 adalah bagian dari persiapan besar menuju Piala Dunia. Nova bahkan sudah mulai bereksperimen, seperti merotasi pemain, mencoba berbagai kombinasi, hingga menguji adaptasi lawan demi lawan. Dari laga melawan Korea Selatan, Yaman, hingga Afghanistan, Coach Nova menilai pemainnya sudah mulai bisa menyerap karakter permainan lawan, dan itu sangat penting untuk menghadapi berbagai tipe tim di level dunia nanti. Kita lihat siapa yang bisa bantu kita di Piala Dunia. Itu artinya setiap menit yang dimainkan saat ini adalah ajang pembuktian. Ya, karena sekali lagi, lolos ke Piala Dunia hanyalah pintu masuk. Perjalanan sebenarnya baru akan dimulai. Kita semua pasti pernah berharap melihat bintang muda bersinar di usia belia.
lalu berharap mereka jadi andalan di timnas senior suatu hari nanti. Tapi kenyataan seringkali berkata lain. Faktanya tak banyak pemain timnas U17 yang benar-benar bisa menembus level senior. Banyak yang tenggelam di tengah jalan karena cedera, minim jam terbang, atau salah arah pembinaan. Contoh konkretnya pada punggawa AFC U16 2018, hanya Hernando Ari yang kini rutin di timnas senior. Kemudian generasi 2010 dan 2008, mayoritas hanya bertahan di level U23. Hanya segelintir seperti Manahati, Abduh Lestaluhu, Rizky Pelu yang sempat naik ke senior. Bahkan generasi era 90-an pun tak banyak yang benar-benar menjadi tulang punggung timnas jangka panjang. Talenta muda itu ibaratnya benih, tak cukup hanya tumbuh di tanah subur, tapi harus terus disiram, dijaga, dan dilindungi dari badai. Pemain-pemain U17 kita saat ini punya potensi luar biasa, tapi tugas selanjutnya ada di kita semua, pelatih, federasi, media, dan supporter, untuk menciptakan ekosistem yang sehat, bukan sekedar sorotan sesaat atau bahkan berniat menjatuhkan. Karena mimpi Indonesia bukan berhenti di Piala Dunia U17, tapi melihat anak-anak ini jadi pilar utama timnas senior dalam 5-10 tahun ke depan. Hari ini, dunia tahu Indonesia bukan cuma penonton, tapi pemain yang sah di panggung sepak bola usia muda dunia. Kita bukan lagi tim undangan, kita hadir karena pantas, kita lolos karena layak. 48 negara akan bertarung di Qatar, tapi hanya sedikit yang bisa mencuri perhatian dunia. Dan siapa tahu, Indonesia bisa jadi kejutan yang tak pernah diperhitungkan. Garuda Muda sudah melampaui ekspektasi, tapi perjalanan belum selesai. Ini baru langkah awal. Yang menentukan bukan siapa kita kemarin, tapi bagaimana kita melangkah mulai sekarang. Dan buat kita semua yang menyaksikan, yang mendukung, ingat satu hal. Mereka bukan cuma anak-anak 17 tahun, mereka adalah harapan. Dan harapan itu sekarang sedang terbang tinggi bersama Garuda.